Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Niken Piona Patricia, NPM 2051020112. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang mereview jurnal yang berjudul Program Tahsin Tilawah atau Al-Qiraah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di anak-anak TPQ Mukommal Mahmud NW. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian, volume jurnal yaitu volume 1 nomor 1 tahun 2021. Penulis Muhammad Syarifin, Musab bin, Ulfa Nur Hakika, Salviana Eli Ermawati, Nita Suryana Herawati. Reviewer yaitu Niken Piona Patricia, tanggal 13 Januari 2022. Latar belakang masalah yaitu Al-Quran merupakan salah satu keajaiban ilahiyah yang selalu teraktualisasikan dalam segenap kehidupan umat Islam. Pola yang dimilikinya bukan hanya direalisasikan dalam bentuk visual dan material, melainkan juga dalam bentuk verbal sebagai pengucapan lafaz atau kalimat-kalimat yang berulang-ulang didengungkan di setiap masjid, langgar maupun di sekolah-sekolah, tahfiz dan TPQ sebagai sebuah mata pelajaran khusus. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai ranah liturgis atau ubudiyah, sebagaimana pengakuan Farid Esak sebagai kitab suci yang paling banyak diucapkan dan diperdengarkan. Itu tujuan masalah atau tujuan penelitian itu bertujuan untuk merefleksikan upaya untuk kami dalam melakukan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada santri TPQ Mukommal Mahmud NW Timban Bune Timuk melalui penerapan program Tahsin Tilawah atau Al-Qiraah. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kreativitas program tim Darul Kamal Angkatan 2021 selama melakukan tugas pengabdian ke masyarakat di wilayah Timban Bune Timuk, Desa Lenek Dayak, Lombok Timur dimulai tanggal 28 Januari hingga 3 Maret 2021 yang lalu. Permasalahan program Tahsin Tilawah atau Al-Qiraah ini TPQ Mukommal Mahmud berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditentukan. Akan tetapi, hasil akhir yang didapatkan dalam jumlah untuk mencapai maksimal karena presentasi rata-rata kemampuan santri berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penguasaan materi terdiri dari 80% dan praktiknya itu 76,67%. Kurang maksimal ini sebetulnya tidak terlepas dari beberapa sebab yang menghambat proses pembelajaran Tahsin Tilawah atau Al-Qiraah. Dari beberapa ini ada pun sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, yang kedua kurangnya tenaga pendidik, dan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua. Terus metode penelitiannya, penelitian ini yang ditulis gunakan untuk kualitatif atau kualitatif research. Deskriptif merupakan kata lain atau lisan dari seseorang yang diamati 20. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada atau mengungkapkan fakta suatu masalah atau peristiwa sebagaimana. Jadi, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan memaparkan data yang kami peroleh dari hasil penerapan program Tahsin Tilawah dan Al-Qiraah dalam pembelajaran Al-Quran di TPQ Mukommal Mahmud dengan apa adanya. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi ini kami lakukan untuk mendatangi langsung kompleks TPQ Mukommal Mahmud untuk melihat peristiwa atau aktivitas yang terjadi selama proses wawancara atau interview. Yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur untuk memperoleh informasi dan informan kunci, baik dari mentor program Tahsin Tilawah Al-Qiraah Muhammad Syarifin dan pemimpin TPQ Mukommal Mahmud Abdul Hamid. Adapun studi dokumentasi yang kami gunakan itu mengumpulkan datanya dari mengenai profil guru, peserta didik, serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran, segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data ini terkumpul, maka tahap selanjutnya itu menganalisis data. Dalam menganalisis data ini kami menggunakan metode pendekatan deskriptif dan kualitatif, yakni data yang berwujud gambar dan uraian bukan angka. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan dokumentasi. Namun demikian, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Hasil penelitiannya,
Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Maka, untuk memenuhi tuntunan tersebut diperlukannya sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan dalam membaca Al-Quran. Salah satu sistem yang dikenal yaitu ajang pembelajaran Al-Quran ialah Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah, yaitu sebuah informasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Dalam konteks TPQ Muqawmal Mahmud, penerapan program Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah merupakan sebuah keniscayaan, sebab pola awal yang digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran TPQ tersebut ialah sistem tasmi kiroah, yang artinya seorang guru hanya menyimak bacaan seorang murid tanpa memberikan bimbingan teoritis dalam bacaannya. Akibatnya, seorang murid boleh jadi lancar membaca Al-Quran tetapi tidak mampu memberikan hak-hak terhadap bacaannya. Kasus semacam ini sama halnya dengan orang membaca Al-Quran secara serampangan, yakni membaca tanpa harus menggunakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid berdasarkan presentasi hasil akhir dari program Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah di TPQ Muqawmal Mahmud. Program tahsin ini diterapkan mencapai maksimal karena kemampuan para berkisaran sampai 76,67%. Karena kemampuan para santri dalam praktiknya hanya berkisaran 80%. Kurang maksimal itu oleh 3 faktor. Yang pertama, keterbatasan cara prasarana, yang kedua, kurangnya tenaga pendidik, dan yang ketiga, kekurangan dukungan dan motivasi dari orang tua murid. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, metode dan desain penelitian yang lengkap dan dapat dipahami. Kedua, penyajian data dalam bentuk tabel pun dijelaskan dan sangat mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, peran guru dan orang tua itu sangat dipentingkan. Yang keempat, tulisan tiap baris itu fotonya juga jelas sehingga menarik untuk dilihat dan dibaca. Kekurangannya terdapat pada beberapa kata kalimat yang sulit dimengerti, dan yang kedua itu banyak singkatan-singkatan yang tidak punya kejelasan dan para pembaca itu sulit mengerti dan memahami. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Niken Piona Patricia, NPM 251020112. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang mereview jurnal yang berjudul Program Tahsin Al-Tilawah atau Al-Qiraah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di anak-anak TPQ Muqawmal Mahmud NW. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian, volume jurnal yaitu volume 1 nomor 1 tahun 2021. Penulis Muhammad Syarifin, Musab bin, Ulfa Nur Hakika, Salviana Eli Ermawati, Nita Suryana Herawati. Reviewer yaitu Niken Piona Patricia, tanggal 13 Januari 2022. Latar belakang masalah yaitu Al-Quran merupakan salah satu keajaiban ilahiyah yang selalu teraktualisasikan dalam segenap kehidupan umat Islam. Pola yang dimilikinya bukan hanya direalisasikan dalam bentuk visual dan material, melainkan juga dalam bentuk verbal sebagai pengucapan lafaz atau kalimat-kalimat yang berulang-ulang didengungkan di setiap masjid, langgar maupun di sekolah-sekolah, tahfiz dan TPQ sebagai sebuah mata pelajaran khusus. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai ranah liturgis atau ubudiyah, sebagaimana pengakuan Farid Esak sebagai kitab suci yang paling banyak diucapkan dan diperdengarkan. Itu tujuan masalah atau tujuan penelitian itu bertujuan untuk merefleksikan upaya untuk kami dalam melakukan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada santri TPQ Muqawmal Mahmud NW Timban Bune Timuk melalui penerapan program Tahsin Al-Tilawah atau Al-Qiraah. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kreativitas program tim Darul Kamal Angkatan 2021 selama melakukan tugas pengabdian ke masyarakat di wilayah Timban Bune Timuk, Desa Lenek Dayak, Lombok Timur, dimulai tanggal 28 Januari hingga 3 Maret 2021 yang lalu. Permasalahan program Tahsin Al-Tilawah atau Al-Qiraah ini TPQ Muqawmal Mahmud berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditentukan. Akan tetapi, hasil akhir yang didapatkan dalam jumlah untuk mencapai maksimal karena presentasi rata-rata kemampuan santri berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penguasaan materi terdiri dari 80% dan praktiknya itu 76,67%. Kurang maksimal ini sebetulnya tidak terlepas dari beberapa sebab yang menghambat proses pembelajaran Tahsin Al-Tilawah atau Al-Qiraah.
Dari beberapa ini ada pun sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, yang kedua kurangnya tenaga pendidik, dan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua. Terus metode penelitiannya, penelitian ini yang ditulis gunakan untuk kualitatif atau kualitatif research. Deskriptif merupakan kata lain atau lisan dari seseorang yang diamati 20. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada atau mengungkapkan fakta suatu masalah atau peristiwa sebagaimana. Jadi, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan memaparkan data yang kami peroleh dari hasil penerapan program Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah dalam pembelajaran Al-Quran di TPQ Mukamal Mahmud dengan apa adanya. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi ini kami lakukan untuk mendatangi langsung kompleks TPQ Mukamal Mahmud untuk melihat peristiwa atau aktivitas yang terjadi selama proses wawancara atau interview. Yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur untuk memperoleh informasi dan informan kunci, baik dari mentor program Tahsin Al-Tilawah Al-Qiraah Muhammad Syafirin dan pemimpin TPQ Mukamal Mahmud Abdul Hamid. Adapun studi dokumentasi yang kami gunakan itu mengumpulkan datanya dari mengenai profil guru, peserta didik, serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran, segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data ini terkumpul, maka tahap selanjutnya itu menganalisis data. Dalam menganalisis data ini kami menggunakan metode pendekatan deskriptif dan kualitatif, yakni data yang berwujud gambar dan uraian bukan angka. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan dokumentasi. Namun demikian, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Hasil penelitiannya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Maka, untuk memenuhi tuntunan tersebut diperlukannya sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan dalam membaca Al-Quran. Salah satu sistem yang dikenal yaitu ajang pembelajaran Al-Quran ialah Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah, yaitu sebuah informasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dalam konteks TPQ Mukamal Mahmud. Penerapan program Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah merupakan sebuah keniscayaan, sebab pola awal yang digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran TPQ tersebut ialah sistem tasmi' qiraah, yang artinya seorang guru hanya menyimak bacaan seorang murid tanpa memberikan bimbingan teoritis dalam bacaannya. Akibatnya, seorang murid boleh jadi lancar membaca Al-Quran tetapi tidak mampu memberikan hak-hak terhadap bacaannya. Kasus semacam ini sama halnya dengan orang membaca Al-Quran secara serampangan, yakni membaca tanpa harus menggunakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid berdasarkan presentasi hasil akhir dari program Tahsin Al-Tilawah dan Al-Qiraah di TPQ Mukamal Mahmud. Program tahsin ini diterapkan mencapai maksimal karena kemampuan para berkisaran sampai 76,67%. Karena kemampuan para santri dalam praktiknya hanya berkisaran 80%. Kurang maksimal itu oleh 3 faktor. Yang pertama, keterbatasan cara prasarana, yang kedua kurangnya tenaga pendidik, dan yang ketiga kekurangan dukungan dan motivasi dari orang tua murid. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, metode dan desain penelitian yang lengkap dan dapat dipahami. Kedua, penyajian data dalam bentuk tabel pun dijelaskan dan sangat mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, peran guru dan orang tua itu sangat dipentingkan. Yang keempat, tulisan tiap baris itu fotonya juga jelas sehingga menarik untuk dilihat dan dibaca. Kekurangannya terdapat pada beberapa kata kalimat yang sulit dimengerti, dan yang kedua itu banyak singkatan-singkatan yang tidak punya kejelasan dan para pembaca itu sulit mengerti dan memahami. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.